Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi, sungguh sukacita kita bisa berjumpa kembali dalam sarapan rohani Gereja Kristen Protestan Bali, Jemaat Galang Ningyang Abian Base. Hari ini hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023. Sebelum kita melanjutkan segala tugas, tanggung jawab dan kewajiban kita, marilah kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita dalam melanjutkan kehidupan kita hari ini dan hari-hari ke depannya. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga yang mulia, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sungguh bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan semalam telah berlalu bagi kami, dan saat ini kami boleh bersyukur menyambut hari baru, pemberian Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Sebelum kami melanjutkan segala tugas, tanggung jawab, kewajiban kami, Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu yang akan menjadi dasar bagi kami di dalam kami melanjutkan kehidupan kami. Berkatilah kami, Tuhan, dengan lawatan Roh Kudus-Mu, sehingga sungguh kami diberkati dengan hikmat dan kebijaksanaan di dalam memahami kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan yang akan menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini diambil dari dua kitab, yaitu yang pertama Pengkhotbah 5 ayat yang pertama. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi, oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Dan yang kedua dari Matius 7 ayat 1, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Tema firman Tuhan yang kita akan renungkan pada pagi hari ini diberikan judul Jangan Menghakimi Sesamamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu organ atau salah satu bagian dari tubuh manusia yang memiliki peranan yang penting itu adalah lidah. Ketiadaan organ ini atau ketidakberfungsinya organ ini dengan baik, ini akan mengakibatkan bahwa tubuh kita juga tidak dapat berfungsi dengan normal. Banyak fungsi lidah sebagai organ pengecap, perasa, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah menjadi bagian yang terpenting untuk kita berbicara atau berkata-kata. Tanpa lidah kita tidak bisa mengucapkan kata-kata. Mungkin bisa bersuara, tetapi pasti tidak jelas apa yang akan disampaikan. Karena itu kita meyakini bahwa lidah ini memiliki fungsi yang sangat besar. Dari lidah dan dari mulut akan keluar ucapan-ucapan. Dengan lidah di satu sisi kita bisa menggunakannya secara baik, secara positif, menguatkan dan juga menghibur penuh kasih. Namun di satu sisi yang lain, dengan lidah yang sama pula kita juga bisa melakukan sesuatu yang berkebalikan dengan yang kita sudah sebutkan tadi, dengan menciptakan suasana menjadi tidak sukacita, dengan suasana tidak damai, saling bermusuhan, keluar kutuk, perkataan kasar, dan hal-hal lain yang tidak berkenan dengan hadirat Allah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus berhati-hati. Lidah memang tidak bertulang, tapi jangan sampai ketika kita mau menggunakan lidah kita, hal ini justru hanya membuat Allah marah kepada kita. Pengkhotbah katakan, janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam neraka, dalam dosa. Yang menarik lagi dari bacaan Alkitab yang kita baca pada hari ini adalah ketika pengkhotbah memiliki ukuran standar bagi kita sebelum kita berkata-kata, sekaligus kalau kita mau menunjukkan sikap takut kita kepada Allah dalam berkata-kata. Pengkhotbah katakan, janganlah terburu-buru dengan mulutmu, jangan terburu-buru dalam mengucapkan sesuatu. Menguasai diri dan menahan emosi atau perasaan agar dapat mengendalikan perkataan, dan secara berhati-hati juga berucap kepada Tuhan Allah. Mulut dan hati merupakan bagian yang penting ketika kita
berkata-kata. Ketika kita mengendalikan ucapan kita, kita juga harus mengendalikan hati kita dengan waspada. Di dalam keseharian kita tidak jarang kita lebih mudah untuk berkata-kata ketimbang berpikir dulu. Kita lebih sering cepat berkata-kata dibandingkan dengan memikirkan apa yang kita ucapkan. Ini semua menunjukkan betapa seringnya kita terburu-buru di dalam mengucapkan sesuatu. Banyak orang lebih mudah berkata-kata dibandingkan berpikir. Ceplas-ceplos itulah yang sering dikatakan orang. Mengapa kita perlu berpikir sebelum kita mengucapkan kata-kata? Karena kata-kata itu bagaikan pedang bermata dua, kata-kata itu lebih tajam dari pedang bermata dua. Sekali kita mengeluarkan kata-kata, jikalau kata-kata kita itu adalah kata-kata yang positif, yang menguatkan, yang mengasihi, mungkin tidak ada masalah. Akan tetapi jikalau kata-kata itu menyebabkan orang lain menjadi sakit hati, perasaannya, meskipun kita sudah mengucapkan maaf atau meminta maaf, tentu saja bekasnya tidak akan mudah dihilangkan. Bahkan ada perumpamaan yang dikatakan bahwa kata-kata itu seperti sebuah paku yang dipakukan kepada pohon, dan ketika paku tersebut dicabut, memang pakunya hilang, tetapi lubang bekas paku tersebut masih tertancap, masih ada di dalam pohon yang tadi tertancap oleh paku. Ayat ini juga mengingatkan bagi kita orang percaya, ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan Allah di dalam doa kita, dalam ibadah, dalam nyanyian syukur, serta ungkapan-ungkapan yang lain, hendaklah kita menggunakan bahasa-bahasa yang baik, bahasa yang sopan, dan bahasa yang menyenangkan. Janganlah kita berkata-kata sembarangan, bertele-tele, berlebihan, berbohong di hadapan manusia dan terlebih di hadapan Tuhan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tantangan firman Tuhan saat ini adalah, mampukah kita hidup dengan menggunakan lidah kita, mulut kita, dan juga hati kita dengan baik, dengan berhati-hati. Belajar untuk tidak tergesa-gesa dalam berucap, belajar untuk berpikir sebelum berkata, sebab sedikit saja kita salah dalam perkataan kita yang kita ucapkan, ini bisa memunculkan berbagai persepsi dan dampak yang akan ditafsirkan oleh orang yang mendengarkannya dengan berbagai macam tafsiran-tafsiran. Senada dengan firman Tuhan kita juga pada hari ini, yaitu dari Matius 7 ayat 1, ada baiknya saya akan bacakan lebih lengkap dari Matius 7 ayat 1 sampai dengan 5. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk dapat mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Tuhan Yesus mengajarkan kita, janganlah kita menghakimi supaya kita tidak dihakimi. Sikap menghakimi yang dimaksud di sini tentu saja bukan berarti kita tidak boleh menegur kesalahan orang lain atau mengkritik orang lain yang memang berbuat kesalahan. Kita tidak meniadakan nalar kita untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik, mana yang jahat. Tuhan Yesus juga mengajarkan dan meminta kita untuk bisa membedakan antara nabi-nabi palsu dengan nabi-nabi yang sejati. Ini berarti diperlukan kemampuan yang kritis untuk membedakan mana yang nabi yang asli dan mana nabi yang palsu, mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang sesat. Jangan menghakimi juga bukan kita artikan bahwa kita tidak peduli dengan kesalahan orang lain, seolah-olah itu adalah privasi orang lain dan bukan urusan kita. Bukan itu poinnya. Sikap menghakimi yang dimaksud di sini adalah lebih kepada sikap yang fanatik dan agresif terhadap dosa-dosa orang lain, tetapi kita sendiri toleran terhadap dosa-dosa kita sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita tidak peka dengan dosa-dosa kita sendiri, tetapi begitu peka terhadap dosa-dosa orang lain. Dalam ayat-ayat di atas, Tuhan Yesus juga memberikan contoh bagaimana kita bisa membantu orang lain mengeluarkan selumbar dari matanya, sementara di depan mata kita sendiri ada balok yang besar yang menghalangi pandangan mata kita. Saudara-saudaraku tahu selumbar itu adalah
serbuk kayu yang diperoleh ketika menggergaji kayu. Jadi selumbar itu begitu kecilnya. Bagaimana kita bisa melihat selumbar itu sementara di depan mata kita sendiri ada balok yang terpampang yang menghalangi pandangan mata kita. Orang yang memiliki balok di depan matanya ingin menolong mengeluarkan selumbar dari mata saudaranya. Tentu ini adalah hal yang mustahil untuk bisa dikerjakan. Saat orang ini mengeluarkan selumbar itu ada balok yang menghalangi dia untuk bisa melihat dengan jelas selumbar itu, tentu saja itu hal yang mustahil. Oleh karenanya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, diajarkan bagi kita semua mengapa kita tidak diperbolehkan menghakimi. Pertama, karena kita tidak mengetahui persoalan yang sesungguhnya. Ketika kita menilai seseorang, seringkali kita menempatkan diri kita pada tempat salah, tempat yang bukan miliknya. Kadang-kala kita terlalu cepat menilai sesuatu tanpa mengetahui alasan orang lain dalam melakukan suatu tindakan. Kita tidak memahami bagaimana proses yang dialami atau dilalui oleh orang tersebut, tetapi kita begitu mudahnya menilai dengan versi kita, dengan asumsi kita, dengan pendapat kita. Hendaklah kita cepat untuk menilai diri kita sendiri dan lambat menilai orang lain daripada menghakimi. Adalah lebih baik jika kita membebaskan orang tersebut dari dakwaan dan menahan diri untuk tidak menghakimi sampai semua fakta kita ketahui dengan jelas. Yang pertama. Yang kedua, di dalam menghakimi seringkali penilaian kita menjadi tidak jujur. Seringkali seseorang memiliki maksud-maksud tersembunyi ketika ia mencari-cari kesalahan orang lain. Seringkali orang cenderung menjadi subjektif dan tidak jujur ketika ia menghakimi orang lain. Ia menjadi terlalu kritis terhadap kelemahan-kelemahan kecil dalam kehidupan setiap orang di sekelilingnya. Untuk memecahkan masalah ini, Tuhan Yesus juga menasihatkan bagi kita, keluarkan dulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk bisa membantu saudara kita mengeluarkan selumbar dari matanya. Yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita tidak boleh cepat menghakimi adalah penghakiman itu milik Allah. Hanya Allah yang memiliki wewenang untuk melakukan penghakiman. Hanya Allah yang berhak menghakimi karena Ia adalah Allah yang Maha Kuasa. Satu-satunya hakim yang jujur, yang benar dan yang adil di dalam penghakimannya. Penghakiman bukan hak kita. Janganlah tempatkan diri kita di tempat yang tidak seharusnya. Jika kita mengambil tempat Allah sebagai hakim, maka Allah akan menuntut pertanggungjawaban dari diri kita dengan standar yang kita pakai. Padahal bukankah kita yang sesungguhnya penuh dengan dosa? Telah dibenarkan karena anugerah Allah. Jika Allah mencari-cari kesalahan manusia, maka kita tidak akan mengenal keselamatan. Namun Allah tidak melakukan itu. Sebaliknya, Allah berpikir tentang kebaikan. Ia berkehendak untuk menjalankan rancangannya yang indah bagi kehidupan manusia, ciptaannya. Untuk itulah Tuhan Yesus diutus untuk menyelesaikannya, bukan untuk menghakimi kesalahan kita. Karena jika Allah telah menggunakan ukuran anugerah dan kasih-Nya dalam menghakimi kita, ciptaannya, janganlah kita menghakimi orang dengan ukuran kita sendiri. Kalaupun kita melihat kesalahan orang lain, adalah lebih baik bagi kita bergumul dan mendoakannya daripada menghakiminya. Sungguh indah firman Tuhan pagi hari ini yang boleh kita dengarkan bersama-sama. Kiranya firman ini memberkati kita sehingga kita tidak mudah menghakimi sesama kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami diperbaharui dengan firman-Mu, kami diingatkan kembali untuk senantiasa berhati-hati menggunakan pikiran kami, menggunakan perkataan kami, mengucapkan kata-kata kami kepada sesama kami. Biarlah apa yang kami ucapkan sungguh menghibur, menguatkan, mendorong, dan memberkati sesama kami, bukan sebaliknya. Demikian juga Tuhan, firman-Mu hari ini mengingatkan kami untuk tidak mudah menghakimi saudara kami. Biarlah kami menelisik dosa-dosa dan kesalahan kami terlebih dahulu sebelum kami menegur saudara-saudara kami yang lainnya. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kami, Roh Kudus menolong kami untuk memiliki hati yang dikuasai dan dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu, sehingga sungguh-sungguh Tuhan kami tidak mudah menghakimi sesama kami. Biarlah firman ini menjadi rema dalam hati kami dan mendasari kehidupan kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon penyertaan dan berkat-Mu. Haleluya. Amin. Selamat menjadi pribadi-pribadi yang selalu memberkati melalui ucapan kata-kata, dan ingatlah jangan menghakimi sesamamu manusia. Shalom.